Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terhormat Bapak Asisten 2, Bapak Ari Wiswandi, kemudian juga Kepala Biro Pembangunan Ibu Poni, kemudian Bapak Ibu anggota Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Sumatera Barat yang berasal dari OPD, kemudian juga kementerian lembaga, akademisi, kemudian juga swasta, perbankan, juga dari CSO, NGO, LSM, dan juga media, dan juga kaum perempuan yang saya hormati. Saya ingin sedikit sesuai dengan apa yang diharapkan dari Pak Kusworo tadi dan juga arahan Pak Sekda, Pak Asisten 2. Perhutanan sosial ini sebetulnya bukanlah lagi menjadi core-nya kehutanan, tidak, tapi sudah menjadi program unggulan Provinsi Sumatera Barat. Oleh karenanya sangat strategis ketika Pokja Perhutanan Sosial ini sudah berjalan dengan baik. Kemudian juga sudah lahir Perda tentang perhutanan sosial, Perda 1 nomor 1 tahun 2024 sebagai payungnya, dan juga melalui cross cutting nanti atau kolaborasi para pihak kita akan bisa memastikan masyarakatnya sejahtera dan hutannya lestari. Bapak Ibu, saya kira ini adalah pengantar saja bahwasanya 54% itu 54,43% kawasan hutan di Sumatera Barat ini yang selalu Pak Gubernur sampaikan di berbagai tempat, dan 81,97% desa dan nagari berada di dalam dan sekitar hutan. Ini sangat relevan dengan kondisi kita. Nanti bisa akan connect dengan Gini rasio. Ya, jadi ini kalau kita tidak berdayakan bersama-sama, kolaborasi, tentu tingkat terancam kawasan akan lebih besar. Nah, kalau hutan kita rusak, di RPJP kita itu adalah targetnya adalah penurunan emisi sampai dengan 95% pada tahun 2045. Jadi salah satu cara strategi kita untuk menurunkan emisi dan menambah stok karbon adanya di perhutanan sosial. Lanjut saja, mungkin capaian saja. Ini Bapak Ibu, ini masih data sampai saat ini. Capaiannya 287.000 hektar dengan 205 unit dan 175.000 KK. Saya ingin menegaskan, ini capaian ini akan bertambah nanti, mudah-mudahan besok ya. Besok itu Pak Asda kita kick off Perda nomor 1 2024. Nah, ini di hotel juga diadakan, tapi dananya bukan dari kita Pak, dana dari mitra kerja. Nanti saya ditegur lagi sama Pak Asda nih, dari TAF ya, di ASEAN Foundation Pak Rahmat. Ini besok Pak Rahmat kita kick off Perda. Ini juga buah dari Pokja Perhutanan Sosial, terutama dari yang mendorong adalah Kibar. Ada Kibar, ada? Mana Kibar? Bisa? Ya. Ini Iqbal, Ivan. Nah, besok itu akan kita launching juga luas terbaru capaian perhutanan sosial. Dari 287.000 akan naik ya menjadi tambah 50.000 lagi. Jadi besok kita kick off dan launching sekaligus. Itu Om Tommy. Nah, jadi Sumbar tidak akan berhenti di 287, bahkan tidak akan berhenti dengan capaian besok sampai dengan 2026. Nah, yang menarik adalah 175.000 KK itu kalau kita kali 4 saja, ini penting Bapak Ibu. Ini sangat seksi ya untuk memberdayakan dan juga mengentaskan kemiskinan. Kalau kita lihat dibagi dengan jumlah penduduk Sumatera Barat, kontribusi kita sudah 12,4% dari perhutanan sosial. Ya, artinya sangat
kalau kita hitung nanti di pendapatan petani hutan sangat mendukung. Ternyata peningkatan pendapatan petani hutan itu juga didukung melalui ini. Nah ini kita ingin bandingkan, ini kebijakan Bapak Ibu semuanya. Dari visi gubernur mewujudkan Sumatera Barat madani yang unggul dan berkelanjutan. Lalu ini nampak berkelanjutannya ada di hutan sosial. Unggulnya sudah unggul kita di yang lain. Ya. Nah sekarang ini kebijakan Pak Gubernur, next ya, di halaman 11 ya, coba lihat 11. Ini keberpihakan kepada rakyat tampak di sini. Yang hijau itu adalah perhutanan sosial, yang biru itu adalah HPH kalau Bapak Ibu ingat HPH, yang merah HTI. Ini flat saja. Ruang mereka diberi ruang, tetapi tentu dengan berbagai persyaratan yang komplit. Sedangkan perhutanan sosial ini hak akses yang diberikan pada rakyat. Ada dua kemungkinan. Pertama, mereka sudah berada di dalam. Selama ini mereka ilegal, dia mengatakan itu wilayah mereka, masa kita usir? Melalui perhutanan sosial kita rekognisi mereka. Artinya hak akses ini kita uruskan kepada Bu Menteri, lalu dapat SK Menteri tentang persetujuan perhutanan sosial, maka mereka legal. Maka hutan wilayah dengan perhutanan sosial ini adalah similar. Bahkan kalau kita lihat dengan adanya perhutanan sosial SK Menteri memperkuat wilayahnya. Jadi itu literasi yang harus kita bangun, sehingga apa yang kita support nanti dari berbagai OPD, kementerian lembaga bisa meningkatkan untuk mempercepat tercapai tujuan. Nah ini yang hijau akan meningkat terus 50.000 per tahun sesuai dengan RPJMD, dan juga di sana berbunyi targetnya 250.000. Next Bapak Ibu, ini target kita. Jadi kalau kita lihat di tadi kita penilaian sakit ya Pak Gubernur di wawancarai Pak Gub paparan, kami semua hadir, seluruh kepala OPD dan Pak Gub juga di wawancara. Jadi cascadingnya ini, ya cascading ini sudah ada. Tujuannya adalah meningkatkan pendapatan petani hutan dan dua mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas. Dari misi ketiga itu ada dua. Ini target yang diberikan Pak Gubernur pada kita. Nah, unit usaha berbasis kehutanan ini bisa kolaborasi. Kami sudah kolaborasi dengan pertanian, kalau dari OPD, dengan pariwisata, UMKM ya. Kemudian juga kalau dengan perbankan, dengan BI sudah. Kalau dengan swasta, dengan Semen Padang, kemudian dengan beberapa swasta lainnya. Kemudian dengan NGO, dengan apa lagi? Perguruan tinggi, ada dengan WMSB, kemudian dengan UNAN. UNAN ini ada farmasi, peternakan, dan juga pertanian. NGO juga ada WALI, ada WRI, kemudian juga ada WARSI, ada Tibar, kemudian juga SSF ya, ada di sini Pak Ion. Dan ini kolaborasi. Tadi disebutkan di penilaian sakit, yang tertinggi itu adalah cross cutting. Misalnya di satu desa kita laksanakan ada perhutanan sosial, kemudian ada desa wisata, maka nanti kehutanan support ekowisatanya, kemudian kelembagaan dan sebagainya. Juga ada energi terbarukan misalnya dibutuhkan untuk swasta atau mengembangkan energi terbarukan, lokasinya di perhutanan sosial dan sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu seperti itu. Dan juga ada halal ya, halal food ini juga kolaborasi multi pihak. Ada Bank Indonesia, ada KEDEX ya, Komite Daerah Ekonomi Keuangan dan Syariah, ada UIP, FEBI, ada Koperasi UMKM, Perdagangan, dan juga Kemenag. Jadi banyak pihak yang sudah melibatkan diri di perhutanan sosial. Nah ini Bapak Ibu, di restart lanjut saja Bapak. Nah kita di program unggulan ini, nah ini alat produktif ya, ekonomi produktif bisa kita support. Gunanya apa? Hilirisasi.
Nah, ini hilirisasi produk. Misalnya ada di daerah menghasilkan kopi, bisa sampai roasting kita support. Ya seperti Solo Rajo itu sudah premium ya atau platinum, dan juga hilirisasi madu dan sebagainya. Ada juga Sapras Ekowisata dan Stuk Global Madu. Tapi di sini juga ada entrepreneur yang tercipta dan juga luas kawasan hutan. Nah ini Bapak Ibu, kita pada fase di halaman 18 itu kita pada fase 2021-2026 membantu Pak Gubernur. Jadi ini capaian yang terbaik ya di dalam 3 RPJMD. Di 2011 sampai 2016 perhutanan sosialnya hanya sebagai subkegiatan RAL, Pak, subkegiatan. Di 2016-2021 dia pada posisi program kegiatan. Tapi di 2021-2026 ini konsennya Pak Gub dan Wagub ini sudah masuk di RPJMD. Dan bahkan itu ada Progul. Bahkan pembiayaan juga sudah 29%, Pak. Nah, ini yang mendorong. Dan juga perda sudah ditetapkan. Nah, menariknya Ketua Pokja kita sekarang bukan lagi kepala dinas, asisten 2. Asisten 2 bisa melit seluruh OPD yang berada di lingkup asisten 2 di koordinasi perekonomian dan pembangunan. Dan jika dimungkinkan nanti juga mengajak serta OPD lain dan juga stakeholder. Nah, ini kira-kira intervensi kita ya. Kolaborasi, intervensi kebijakan, kolaborasi, dukungan pemasaran, MOU ini semakin banyak kita bikin MOU, pembentukan Pokja dan juga dukungan AIP. Next saja, selintas saja Pak, selintas terus saja terus. Nah, ini perlu kita apa? Ini salah satu Solo Rajo Pak. Solo Rajo ini sudah platinum, kemudian juga girainya sudah ada di Bandara Internasional. Jadi Bapak Ibu yang sering naik pesawat nih, Pak Edi ini Semen Padang sering ke luar, jangan lupa Pak oleh-olehnya Solo Rajo. Alhamdulillah. Nanti dicatat kampus berapa kali Semen Padang sana. Ya Pak Edi. Tapi Semen Padang sudah ada si Kaya Malumi yang di Limomani. Kopi Banca itu semua di kopi enggak Malumi, kopinya enak ya dia. Ada dulu 300 kilo per minggu. Oke, lanjut saja. Ini fasilitasi halal. Jadi kita sudah sebetulnya yang katakan Pak Asda tadi ini Pak. Kita ngambil segmen pasar dunia sebetulnya. Pasar dunia halal ini banyak sekali, triliunan. Saya tidak hafal datanya, tapi Kementerian Koperasi sudah mengatakan bahwa Oktober ini semua produk harus sertifikasi halal di UMKM. Wajib. Nah, kita lah salah satu-satunya di Indonesia sudah mensertifikasi sebanyak 100 produk di perhutanan sosial dalam rangka mendukung itu pasti. Ini tepuk tangan dulu buat Pak Asdal. Ya, jadi sudah sampai ke sana Pak. Nah, kemudian fasilitasi, kami juga fasilitasi seperti Kopi Banca dengan CSR Semen Padang, ini sudah pemasaran Semen Padang bantu. Kemudian ada asam kandis di Bodo Gamaran di Salibutan, ini di Budiman Swalayan ada apa namanya? Asam kandis Bu. Nah, kemudian juga ada rafting ya, ini sudah ada MOU, kemudian juga ada seterusnya. Nah, saya ingin sedikit share saja di halaman 30. Ini dukungan ya, dukungan pemerintah Sumbar 29 ya, 29 Pak Hadi. Nah, ini dukungannya. Kita luar biasa ya, kebijakan daerah, kolaborasi, dukungan AIP Sapras dan peningkatan pendapatan petani hutan. Kebijakan daerah ini sudah lahir Perda nomor 1 tahun 2024. Ini pertama di Indonesia Bapak Ibu. Tepuk tangan Bapak Ibu. Payah tepuk tangan. Ini karena ini capaiannya capaian kita bersama Bapak Ibu. Saya OPD, kemudian Biro Hukum, Biro Perek, Biro Pembangunan itu sangat punya andil besar, terutama Kibar yang selalu mendorong fasilitasi ya. Juga akademisi dari UNAN ya, kemudian juga dari
Paga juga, dan ini banyak sekali. Dan saya ucapkan terima kasih. Ini kolaborasi penyiapan perhutanan sosial juga demikian. Ini SSF ya, perannya banyak sekali di 50 kota. Juga ada WRI, support hutan adat, terakhir di Tinggam dan juga di Pasaman Barat, Sungai Aur ya Pak Rahmat ya. Apa namanya kemarin? Ayu Badang. Silawai. Nah kemudian juga dari Warsi juga ada, Walhi juga ada, dan juga teman-teman lainnya. Bahkan untuk peningkatan syarat kelas saya dapat laporan dari Walhi yang di Kapujan dibangunkan rumah produksi. Ya. Nah alat-alatnya kami yang isi, Optomi. Jadi kolaborasi kita. Seperti WRI juga peralatan ada seperti di tempat amal ini, Pasaman. Itu ada alat pengolahan pelepah pinang. Ini mungkin bisa juga nanti sekali waktu Pokja PPS kita berkunjung ya. Pelepah pinang, roadshow kita misalnya mampir di Salibutan, terus nanti ke Pasaman ya. Di bawah koordinasi asisten tua. Kalau Pak Asisten sudah perintah pasti kedua nggak bisa nggak ikut. Termasuk pembiayaan. Sudah ya, oke. Nanti pembiayaan aman lah, kita urunan aja. Nanti ada SSF ya, kita mampir terbang layang Pak Yon di Taibuki Pak, pasnya kan hobi terbang layang. Hobi ya. Terbangnya dengan layang Pak. Baik, nanti kita mungkin agendakan kita show ya. Pak Yon ya, kita Pak Rahmat mungkin dengan Tommy, Warsi, Kibar, kita ingin lihat itulah capaiannya. Ada menjadi piring Pak, piring yang dari pelepah pinang, dan ini waktu kunjungan ke Belanda itu kami bawa di dan itu sangat luar biasa bagi mereka. Baik Bapak Ibu, ini pendapatan. Nah ini kita udah survei, tahun ini kita survei lagi bulan November. Ini kita punya data kaum perempuan gender ada 15% ya di tahun 2022. Kemudian juga ada pendidikan dan juga usia, data survei pendapatan pendidikan. Next. Nah ini tadi yang disampaikan Pak Gubernur waktu paparan. Salah satunya adalah jadi untuk mengentaskan kemiskinan itu ada 4 peta. Satu yang terkait dengan pendapatan, kemudian juga ada untuk kewilayahan, akses kelola. Pendapatan ini naik karena diawali dari memberikan akses kelola berupa perhutanan sosial. Setelah ada akses kelola, lalu dilakukan pengembangan usaha. Nah, pengembangan usaha ini tidak saja kehutanan. Ternyata ada pertanian juga, batu bibit, perkebunan ya. Kemudian ada peternakan. Nanti di dalam pemerintahan baru ada susu gratis. Kemarin beberapa waktu ini sudah konsen peternakan dengan kehutanan untuk membuat silvopastur di beberapa lokasi. Untuk lokasi peternakan, nah di Solorajo ada, kemudian di Lunang, di 50 kota ada, dan juga Pesambaran. Nah semua ini naik Pak. Pendapatan petani hutan di Sumatera Barat pada posisi 2,3 sekarang. Nah di tahun ini akan kita survei lagi, ya survei lagi di November. Nah, satu hal lagi, next saja. Nah ini ada 31 potensi ekowisata di perhutanan sosial. Ini irisannya bersama pariwisata di Pak Dodi. Nah bisa saja nanti kita inisiasi festival ekowisata perhutanan sosial bersama. Bagaimana tata kelolanya tentu pariwisata yang tahu. Kehutanan menyediakan landscape-nya, kawasannya, nah, silakan. Nanti ada situ sama kayak Geopark ya. Geopark itu kan sudah hutan nagari, aman sekarang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti ada kelembagaan, situ ada Pok Darwis, jadi sama. Silakan. Kita sama-sama support. Nah ini bahkan kami menghitung dulu pendapatannya pada hari raya ya. Di 10 hari itu ini kunjungannya 86.000 Pak. Luar biasa Pak, banyak Pak, 10 hari. Dan kami dapat data angkanya 979 juta 10 hari di hari raya.
Dan kita peroleh data bahwasanya hari ketiga, keempat, kelima itu kunjungan terbanyak. Ini baru dari karcis dan parkir Pak Doni. Ya, jadi ini kalau mohon dukungan juga dari wisata, bagaimana nih tata kelolanya, pembagian peran dan sebagainya. Dan juga LH misalnya bagaimana sampah nggak bertaburan, juga rokok di situ misalnya dikurangi. Nah, bagaimana ini emisi kan? Jadi ini Pak di hari ketiga, keempat, kelima. Ini belum masuk jualan satenya, kopinya, tehnya, apalagi UMKM-nya. Ini bisa kita dorong Pak di lokasi ini. Bisa jadi site yang harapan Pak Gubernur kan membangunnya di desa atau nagari. Nah bisa saja ini menjadi kontribusi utama. Next saja. Nah, ini launching produk halal. Kemudian ini juga luar biasa nih dukungan Bank Indonesia dan yang lain-lainnya. Next. Nah ini Pak, produk madu kita sudah banyak Pak Asda. Alhamdulillah teman-teman, Pak Gubernur support dengan surat edaran pegawai minum madu 350 mili per bulan. Ini sekarang sudah menurun Pak. Pak Asda jelas sekilo mungkin Pak. Di ruang Pak Asda tamunya dapat minum apa? Air madu Pak Asda. Teh madu. Kalau di ruang Kadesun air madu hangat. Bagi yang datang pilihannya bisa madu galo-galo atau madu hutan. Bu Devi, Bapak Das silakan datang madu. Teh madu ya. Oh, ini orang sudah. Ini teh madu. Ya, saya baru tahu dari Pak Asda. Nah ini Pak Gubernur ya, ada SE dan sebagainya. Next saja. Ini sudah. Nanti kalau seandainya suara Pak Gubernur dari Pak Asda, kita rapat acara diharapkan di desa wisata atau lokasi perhutanan sosial ya, seperti Taram, Solo Rajo, Pagadi ya, mana lah nanti desa wisata, kita rapat di sana. Nah ini juga kunjungan nih Pak Menteri, Pak Dirjen ke Solo Rajo. Waktu itu Pak Dirjen mau nginap, dia mau ke Kerinci ya, lalu disampaikan oleh pengelola HKM Solo Rajo, nggak bisa Pak, Jumat malam yang satu malam ini sudah ada orangnya, inden Pak, sebulan baru bisa. Nah ini capainya luar biasa, 600.000 satu malam. Pak Doni, sini 600.000 satu malam. Nah ini di Solo Rajo Pak, di Solo Rajo tadi. Glampingnya di sana. Coba glamping di atas nomor 2 fotonya. Itu glampingnya 600.000 itu ada ruang depan, ruang tamu, kemudian ada kamar, belakangnya ada kamar mandi. Dari 2 ini sudah berkembang dan bisa minum kopi di situ. Baik Bapak Ibu, saya kira itu sedikit informasi, dan ini tentu nanti akan ada evaluasi tentang yang kita rencanakan di Pagadi, rapat Pokja yang lalu. Saya nanti walaupun nanti akan disampaikan hasilnya Pak Asda, ternyata Kominfo sudah membangun BTS sana. Ada dari Kominfo izin ada Bapak Ibu? Ya Pak, BTS sudah ada. Ternyata listrik belum ada PLN. Nanti kita undang Pak PLN-nya. Tadi Bu Ica sampaikan, mungkin izin Pak Asda kita undang PLN-nya, rapat kita kebutuhannya berapa dan bagaimana. Nah, supaya betul-betul BTS ini berfungsi untuk jaringan hidup ini. Nah kemudian juga jalan Pak Asda, saya informasi di BMCTR sudah bangun jalan di sana ya Bu ya. Bu Palastri ya sudah ya, sudah bangun. Alhamdulillah, dan juga yang lain-lainnya. Saya kira itu saja. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran, dan juga nanti diharapkan pada saat evaluasi memberikan masukan supaya, dan juga kontribusi kita masing-masing para pihak untuk menciptakan iklim perhutanan sosial ini bisa mensejahterakan masyarakatnya. Kalau masyarakatnya sejahtera, pikiran atau panganannya tidak leka ambil kayu di hutan atau merambah, cukup dengan apa yang ada. Ya, nah, makanya perlu kontribusi kita
kita bersama. Saya kira itu saja Pak Kusworo, Pak Asisten, Bu Kepala Biro. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.